Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita lihat saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, sebelah kiri kanan kita katakan selamat hari Natal atau Merry Christmas. Mungkin bisa seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini hari yang spesial buat kita semua, di mana kita merayakan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya ulangi, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Nah mari Bapak Ibu kita sama-sama baca terlebih dahulu firman Tuhan ini. 3, 4. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah sekarang kitanya diganti saya. Sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk saya. Seorang putra telah diberikan untuk saya. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dia memberikan putranya yang tunggal buat kita semua. Bahkan dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, kita perhatikan ada 4. Yang pertama, dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang Bapa berikan buat kita, yaitu Dia berikan putranya yang tunggal.
Dikatakan dia adalah lambang pemerintahan. Dan ada 4 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, dia adalah penasehat yang ajaib. Berarti apa? Kita tidak pernah kekurangan nasihat. Saya percaya hikmat Tuhan hari-hari ini Tuhan akan nyatakan luar biasa buat kita semua. Nah, yang kedua dikatakan Allah yang perkasa. Artinya apa? Allah yang perkasa artinya dia penuh dengan kuasa. Dia bisa membuat segala sesuatu menjadi baru buat kita semua. Haleluya. Dan yang ketiga dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Artinya apa Bapa yang kekal? Bapa yang kekal itu artinya Bapa yang penuh dengan kasih. Kita tidak pernah akan kekurangan kasih. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dari yang Tuhan berikan buat kita. Nah, yang terakhir adalah Raja Damai. Artinya apa Raja Damai? Kalau kita menghadapi hari-hari ini di masa pandemi, mungkin engkau banyak mengalami kekhawatiran. Ya, engkau menghadapi banyak masalah. Tapi hari-hari ini Sang Raja Damai dia turun buat saudara dan saya. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapa. Karena begitu kasihnya begitu besar. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan terima kasih. Ada terima, ada kasih. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya pada Bapak Ibu semua, mana yang lebih berbahagia? Ya, menerima atau kasih? Firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, hari ini kita harus banyak memberi. Pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Nah, pada saat kita memberi kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan? Pertama, ada nasihat atau hikmat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, dia akan mencurahkan jalan keluar buat kita semua karena dia Allah yang perkasa. Tapi yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Pada saat kita memuji menyembah, maka kasih Tuhan turun. Dan yang terakhir, dia adalah Raja Damai. Di saat-saat kita mengalami pergumulan dalam hidup, maka damai sejahtera Tuhan turun memenuhi kita semua. Haleluya. Nah, saya percaya Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh ya, siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Yesus lahir demi menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa yang adalah maut. Kita angkat satu pujian di depan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita katakan bersama-sama lagi dengan iman. Di pagi dari penuh indah, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
sembahlah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersorak-sorai. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Tak usah kami takut, tak usah kami bimbang, sebab Engkau beserta kami. Kami naikkan pujian haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikana labaya halamo haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku jalan, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh terima kasih Tuhan, Engkau memimpin hidup kami. Engkau di dalam kami, saat kami menaikkan pujian haleluya, haleluya.
kasih ya Bapa. Kami ingin lebih lagi Tuhan memuji Engkau. Kami ingin lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak kami puji ya Bapa. Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau layak terima sembah dan pujian dari setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita arahkan kepada Tuhan. Sembah Dia lebih lagi. Katakan. Bersama-sama katakan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan lebih lagi. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Angkat tanganmu. Katakan lebih lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami menyembah-Mu ya Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami sepakat ingin lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau ya Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Engkau yang hebat ya Tuhan. Nama Tuhan. Kita percaya jemaat yang dikasih oleh Tuhan bisa bernyanyi lebih semangat lagi bagi Tuhan, amin. Yang bisa katakan wuh. Sama-sama kita katakan Yesus lahir bagi saya. Yesus lahir Amin. bagi saya. Yesus lahir bagi kamu. Yesus lahir Yesus bagi kami. lahir bagi kita semua. Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. 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 Kita percaya ada sukacita di tengah-tengah Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan terus, amin. Haleluya, dengan segenap hati. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan.
lambaikan tangannya, katakan kepada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat loh. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya pada kanan kirinya. Katakan, kamu selamat. Saya juga. Saya katakan lagi sama-sama saya. Kamu selamat. Saya juga. Haleluya. Sama-sama katakan lagu ini dari awal dengan saya. Katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu, katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yes Lord. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Yes Lord. Sang penebus juru selamat dunia. Thank you Lord. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Come on church, pasti kalian gak bakal capek karena kalian semua tahu, kita semua tahu kalau kita punya Yesus, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Yuk kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, sekali lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya Selamat ada keselamatan
Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat untuk setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau adalah juru selamat atas dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom jemaat GBI Pondok Indah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Saya juga mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara sekalian. Terima kasih tentunya kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta James Hartono Selo Pranoto untuk kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Immanuel, Allah beserta kita. Saudara sekalian, tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit. Tahun yang boleh dikatakan sebagai masa padang gurun karena COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jutaan orang telah terpapar dan jutaan orang juga telah meninggal dunia. Ini menimbulkan masalah, bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi. Bahkan banyak rumah tangga mengalami krisis karena angka perceraian meningkat, angka kekerasan dalam rumah tangga pun makin tinggi. Tetapi pada masa padang gurun ini ada satu kunci yang kita harus pahami untuk kita bisa menang. Yaitu kalau kita menyadari kehadiran Tuhan Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Sebab masa padang gurun sebetulnya bisa menjadi masa kita mengalami Tuhan. Seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, justru mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat jelas. Bahkan kasat mata lewat tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan setiap hari memberikan mana, roti dari sorga, sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Kemenangan Tuhan juga berikan di tengah peperangan melawan musuh-musuhnya. Sehingga orang yang taat akhirnya bisa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, ada seorang nabi yang bernama Yesaya yang pernah bernubuat bahwa Israel bagian selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda akan mengalami masa yang suram, ditindas oleh bangsa Asyur. Tetapi di tengah kesulitan itu ternyata Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Dan itulah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Demikian bunyinya. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Tuhan berjanji melalui nabinya di tengah kesulitan akan ada sorak sukacita kemenangan karena Tuhan yang hadir akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan juga memberikan tanda bahwa Dia memang akan menolong mereka. Itu yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika seorang perempuan muda melahirkan anak yang diberi nama Immanuel, itu adalah tandanya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan secara jasmani kepada orang Israel Selatan, bangsa Yehuda, sehingga mereka akan menang atas musuhnya. Ternyata ayat ini di dalam perjanjian baru dikutip oleh Matius. Karena dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan telah memberikan janji kemenangan secara jasmaniah kepada orang Israel, maka dalam perjanjian baru Tuhan juga memberikan janji kemenangan secara rohaniah kepada umat yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, ada kebebasan rohani, bahkan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dari sini saya melihat bahwa kehadiran Sang Immanuel telah membawa harapan kemenangan yang luar biasa bagi kita.
Seperti orang yang membawa pelita di tengah lorong yang gelap. Cahaya lampu sekecil apapun tetap memberikan harapan bagi dia bahwa sehabis gelap terbitlah terang. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang profesor yang melakukan percobaan. Dia mengambil sebuah wadah yang cukup besar, mengisinya dengan air, dan kemudian melemparkan seekor tikus ke dalamnya, dan dia matikan seluruh lampu di dalam ruangan tersebut. Dan dia amati apa yang terjadi dengan tikus itu. Tikus berusaha untuk berenang-renang, tetapi karena tidak ada cahaya lampu sama sekali, gelap gulita, rupanya tikus putus asa, dan hanya dalam beberapa menit dia mati, saudara sekalian. Tetapi kemudian profesor ini mengambil seekor tikus yang lain dan juga melemparkan ke dalam kolam air ini. Tetapi dia menyalakan semua lampu di ruangan itu. Dan ternyata keesokan harinya tikus ini masih bisa bertahan berenang-renang setelah 36 jam. Mengapa demikian? Rupanya tikus pertama di tengah kegelapan putus asa sehingga akhirnya dia cepat mati. Tapi yang kedua melihat terang, ada pengharapan, dia bisa bertahan. Tikus saja perlu pengharapan, apalagi kita manusia. Jadi di tengah kesulitan yang ada, ketika kita sadar Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara, engkau akan tetap kuat, engkau bisa bertahan, bahkan engkau bisa lebih daripada orang yang menang. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Saya teringat ada seorang jemaat yang saya layani, saudara sekalian, yang terkena COVID dan kondisinya makin parah. Pada minggu ketiga, adiknya berkata dia sudah putus asa, dia udah bilang udah mati saja, mati saja. Saya kemudian mengirimkan pesan melalui voice message karena dia akan berada di ICU, di ruang isolasi sendirian, saudara sekalian. Dan kemudian dia mulai mendengar voice message yang saya sampaikan. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan ada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Saya bilang Tuhan hadir di ruangan rumah sakit ini. Tuhan hadir dan melihat engkau. Jangan putus asa, menyembah Tuhan. Dan berjanji, aku akan menjadi saksi kalau aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Dan aku akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ke-48, dia bisa keluar dari rumah sakit. Dan sekarang sehat, sembuh. Karena apa? Dia masih punya pengharapan. Intinya karena dia sadar Tuhan menyertai. Saudara, ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang teolog, tapi dia kemudian ingin membaktikan diri menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia berpikir saya akan lebih efektif kalau saya bisa menjadi dokter. Sehingga saya bisa mengobati orang sambil memberitakan kabar baik. Karena itulah dia belajar lagi ilmu kedokteran sampai lulus. Dan dia kemudian pergi ke Afrika, puluhan tahun di sana. Mengobati orang-orang sambil memberitakan kabar baik. Akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena jasa-jasanya. Tetapi saudara, di Afrika dia mengalami banyak sekali tantangan. Dihadang oleh binatang buas. Beberapa kali hampir mati karena penyakit menular. Ada orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia. Satu kali seorang tanya kepada dia, Albert, apa yang menyebabkan engkau bisa bertahan puluhan tahun di Afrika, di tempat yang tidak nyaman ini? Albert berkata, karena Tuhan pernah janji kepada saya. Oh ya? Dia pernah janji apa? Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya selamanya. Aku tidak takut karena pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga menyertai saudara pada hari-hari ini di tengah kesulitan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Nah, jika kita sadar bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, maka ada 3 hal yang kita perlu yakini. Yang pertama, ada jalan keluar di tengah kesulitan. Ayat 23 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
Saudara, himpitan, kesulitan itu dialami oleh semua orang. Tapi tahukah saudara, cara pandang kita terhadap masalah jauh lebih penting dari berapa besarnya masalah itu sendiri. Sebab kalau kita punya sikap dan cara pandang yang tepat, kita akan teguh. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita salah, kita akan runtuh. Alkitab berkata, tak selamanya akan ada kesukaran atau kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, katakan dengan iman, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Di balik awan ada mentari yang menanti. Percayalah, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ada jalan keluar, ada solusi ketika saudara menghadapi masalah kalau engkau minta penyertaan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Jalan kehidupan kita akan selalu rata dan lancar. Tidak demikian. Ingat ke saudara, pada waktu Yesus akan dilahirkan, Yusuf dan Maria mengalami kesulitan. Tidak ada penginapan yang terbuka untuk mereka. Padahal Maria akan segera melahirkan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan jalan keluar. Walaupun tempatnya hanyalah kandang yang hina. Tapi mereka bersuka cita karena juru selamat sudah lahir. Penyertaan Tuhan tidak berarti saudara akan selalu menginap di hotel bintang 5. Melahirkan di rumah sakit fasilitas bintang 5. Kita menjadi orang yang kaya raya. Tidak demikian. Penyertaan Tuhan itu bisa berarti kesederhanaan. Yusuf dan Maria sederhana sekali. Mereka berada di kandang Bethlehem, tapi hati mereka penuh dengan sukacita karena Yesus telah lahir. Lebih baik hidup sederhana tapi rukun dan memuliakan Tuhan daripada kaya raya tapi berantem setiap hari. Saudara, minta Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak hanya berakhir di sana. Herodes kemudian yang mendengar bahwa raja itu lahir ingin membunuh dia. Dan melalui petunjuk Tuhan, Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir. Dan bagi seorang tukang kayu sederhana, dari mana mereka punya uang yang banyak untuk istilahnya pindah ke luar negeri? Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia mengutus terlebih dahulu orang Majus yang membawa persembahan yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dan dengan persembahan yang berharga itu, mereka punya cukup dana untuk bisa pindah ke Mesir dan terpelihara daripada ancaman Herodes sampai Herodesnya mati. Percayalah saudaraku, mengikut Yesus bukannya tanpa tantangan, tapi Tuhan selalu akan menyertai saudara dan tetap akan ada kemenangan. Lagi pula kesulitan seringkali mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, yaitu keuletan yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya teringat ada seorang yang bernama Max Lucado. Dia adalah seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ada 50 judul buku lebih yang telah dia tulis dan telah terjual lebih dari 28 juta kopi. Tapi tahukah saudara, ketika dia pertama kali ingin menerbitkan buku yang pertama, bukunya itu ditolak oleh penerbit. Dia bawa kepada penerbit yang lain, ditolak juga. Dan saudara tahu berapa kali dia mengalami penolakan dari penerbit buku? 35 kali. Tapi karena dia bertekun, akhirnya bukunya bisa dicetak. Dan ternyata larisnya luar biasa. Kalau dia berkata, udahlah saya memang gak bakat. Dia gak akan ngalami
perkara yang baik. Karena itu di tengah kesulitan tetap ulet. Kesulitan bila diimani dan dihadapi dengan ketekunan akan menyebabkan saudara mendapatkan perkara yang lebih indah. Saya juga pernah membaca kisah seorang yang bernama Julio Iglesias dari Spanyol. Dia punya cita-cita menjadi pemain sepak bola dan akan bermain memperkuat kesebelasan Real Madrid. Tapi satu kali dia mengalami kecelakaan di kendaraannya dan dia patah kaki dan harus dirawat lebih kurang 2 tahun. Walaupun dia sembuh, dia tidak bisa jadi pemain sepak bola lagi tentunya. Tetapi pada masa sulit semacam itu, dia mulai belajar menyanyikan lagu-lagu. Dan akhirnya dia mulai beralih profesi. Bukan menjadi pesepak bola, tetapi menjadi penyanyi. Dan tahukah saudara, di era 1980-an, Julio Iglesias mendapatkan julukan sebagai penyanyi Latin yang paling terkenal di seluruh dunia karena dia berhasil menjual lebih dari 300 juta keping album kepada para penggemarnya. Saya yakin kesulitan saudara bisa beragam. Tetapi kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka akan ada kemenangan. Yang kedua, kalau kita sadar Allah beserta dengan kita, maka ada masa depan yang penuh pengharapan yang akan kita miliki. Yesaya pasal 8 ayat 23b berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat firman berkata, mereka direndahkan, tapi kemudian akan dimuliakan. Mereka berada dalam gelap, kesuraman, tapi mereka akan mendapatkan terang. Artinya apa? Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, ada masa depan yang lebih indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Tawari 4, ada kisah seorang yang bernama Yabes. Yabes itu artinya man of sorrow, orang yang penuh dengan penderitaan. Karena ibunya menderita ketika dia dilahirkan. Ini nama yang gak bagus. Ini nama berupa kutukan. Tetapi di ayat 10, apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berdoa dan Allah senang dengan orang-orang yang meminta perkara-perkara besar dari dia dan Allah akan mengabulkannya. Saudara, bagaimana caranya manusia biasa bisa mencapai hal yang luar biasa? Bila dia punya tekad yang besar dan dia mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah dari Melbourne tentang seorang yang bernama Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan dia begitu kecewa dengan keadaannya itu sehingga dia mau bunuh diri. Sampai satu kali dia sadar kalau dia lahir di bumi ini tentu Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Akhirnya dia mulai bertumbuh secara rohani. Sekarang dia menjadi motivator, menjadi penginjil yang memberikan berita tentang pengharapan bagi banyak orang. Bahwa masih ada masa depan cerah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia diundang keliling dunia untuk menyampaikan kata-kata motivasi dan firman Tuhan. Dia menikah dan punya 4 orang anak yang sehat sempurna. Karena apa? Ada masa depan cerah. Kalau kita tidak pernah berputus asa, karena kita sadar Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, seburuk apapun masa lalumu, selalu ada masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan kepada saudara di dalam Kristus. Tahukah saudara, di Jepang itu ada sebuah kesenian yang luar biasa yang disebut sebagai kintsugi. Kintsugi adalah
sebuah kerajinan tangan yang membuat misalnya ada piring keramik atau gelas keramik yang pecah, itu bisa disambung kembali dan harganya dijual lebih mahal. Karena apa? Ditempel pakai emas. Saya mau katakan, kalau piring itu dijual dalam kondisi belum pecah, harganya murah. Piring dijual kalau kondisinya sudah pecah, nggak ada yang mau beli. Tetapi ketika piring yang pecah itu diangkat oleh ahlinya dan kemudian ditempel menjadi kintsugi, ditempel dengan emas, itu menjadi sesuatu yang lebih mahal. Tuhan sanggup memperbarui kehidupan, bahkan Dia bisa memberikan masa depan yang lebih cerah dan berharga kepada kita sekalian. Karena itu milikilah visi masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Dan visi tentang masa depan yang lebih baik, itu akan membuat kita bertahan di masa sulit. Fokus jangan kepada masalah, fokus kepada visi yang indah yang Tuhan akan berikan. Saudara, hidup itu harus fokus seperti kamera. Kalau kamera nggak fokus, nggak bagus. Saudara juga harus fokus. Fokusnya kepada apa? Tuhan yang menciptakan masa depan yang indah. Milikilah iman di tengah kesulitan. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, berjuanglah di tengah tantanganmu. Jangan hanya pandai membuat alasan. Sebab kalau saudara berjuang dengan gigih, engkau akan berkemenangan. Ada yang berkata begini, bila Anda tidak tampan, berusahalah untuk hidup mapan, maka wajah Anda pun akan termaafkan. Artinya kita harus mengembangkan kapasitas kita secara maksimal, sehingga kita memperoleh masa depan yang cerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita alami kalau kita sadar Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, kedatangan Tuhan memberikan sukacita. Saudara, Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, ada sukacita dalam hidup kita. Paulus ada dalam penjara, tapi dalam Filipi 4 ayat 4 dia menulis ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kok dia bisa bersukacita ketika dia di penjara? Karena sukacita itu adalah pilihan. Saudara, dia memilih untuk tetap bersukacita karena sumbernya adalah Tuhan. Dan orang yang bersukacita di tengah kesukaran, hidupnya akan menjadi kesaksian. Saya pernah ke Inggris, ke istana Buckingham. Dan biasanya cirinya kalau ratu ada di sana, maka bendera akan dipasang penuh. Nah, saudara tahu bahwa sukacita adalah bendera dalam kehidupan Kristen kita. Sehingga kalau orang melihat ada sukacita dalam hidup kita, dia tahu bahwa raja ada di dalam hidup kita. Sehingga orang akhirnya bertanya, kamu lagi susah gini, lagi COVID begini, kok tetap bersyukur, bersukacita, tetap antusias. Dan kita tinggal berkata, karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saudara bisa menjadi duta besar kerajaan Allah, menjadi saksinya. Untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Karena apa? Sukacita terpancar dalam wajah dan kehidupan saudara. Saya juga yakin bahwa sukacita itu bisa timbul karena tindakan yang mempengaruhi perasaan kita. Kalau saudara lagi murung, bermuram durja, coba ambil tindakan ini. Senyumkan wajah. Senyum di depan kaca. Berkata, haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Hati saudara akan berubah. Sukai juga humor-humor yang sehat dengan anggota keluarga dan rekan-rekanmu. Milikilah sikap yang optimis, jangan pesimis. Seperti Yosua dan Kaleb, jangan seperti 10 pengintai. Orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah klip pertandingan pingpong. Dan bagaimana orang yang optimis
Itu bisa mengatasi semua tantangan. You lost. Oh, how does it feel to lose the point, man? What? Oh, yeah. Saudara perhatikan bahwa orang ini lompat-lompat sukacita. Saya pikir karena dia menang, ternyata dia baru memperoleh poin 1, sedangkan lawannya sudah begitu banyak. Karena dia pikir apa? Oh, kalau aku sudah bisa memperoleh angka 1, aku bisa kejar terus sampai aku berhasil. Milikilah optimisme di dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau saudara belajar bersukacita di dalam segala kesesakanmu, ada 3 akibat yang kau dapatkan. Yang pertama, sukacita akan memberikan kekuatan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita tawar hati ketika menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita bersukacita, kemenangan Tuhan akan berikan. Yang kedua, sukacita akan memberikan kesehatan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh akan makin kuat ketika kita belajar bersukacita. Dan yang ketiga, orang yang bersukacita akan mendapatkan berkat. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang benar mana? Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Kita mengajarkan kita gembira dulu, bersyukur dulu, baru diberkati. Bukannya saudara nggak punya masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, maka masalahmu akan segera diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Bukannya karena keluarga kita sudah super harmonis, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bersukacita, keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Karena itu jangan suka ngomel. Tapi mari kita belajar bersyukur. Karena Immanuel, Allah beserta kita, maka ada jalan keluar di tengah kesulitan. Maka ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan. Dan karena kita yakin Tuhan menyertai kita, maka ada sukacita di tengah kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu dapat ditaburkan kepada seluruh jemaat dari GBI Pondok Indah yang Tuhan kasihi. Dan biarlah kami selalu berkemenangan karena yakin bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tahun depan kami juga tahu banyak masalah dan tantangan. Tapi selama Tuhan beserta dengan kami akan lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kami, siapa yang akan melawan kami? Bersama Allah kami lakukan perbuatan gagah perkasa. Karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Natal pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawar. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
Nyalakan anak, disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tuhan berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapatkan jalan kehidupan, dan ku bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segala hal, aku ingin memuji Dia. Puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom. Kami dari WBI Pondok Indah ingin membawakan satu buah pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala Raja. Pulau-pulau bersuka cita,
Tuhanlah Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut sang raja. Mari puji Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat kita pada pagi siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang menguatkan dan membangun setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia segera mengenapi setiap janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi siang hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang menjadi saluran berkat buat kami semua pada perayaan Natal pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, tuntun setiap langkah-langkahnya Tuhan. Selaku Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, Engkau berikan kekuatan dan pengurapan yang dahsyat Tuhan, untuk akan memasuki dimensi yang baru di dalam tahun 2021. Tahun membangun karakter ilahi. Kami percaya ada hal-hal yang dahsyat yang Engkau singkapkan melalui hamba-Mu ini ya Bapak. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan Pak Dr. Rubin Adi Abraham bersama dengan Ibu Lena dan seluruh keluarga besar Tuhan. Perlindungan darah Tuhan Yesus sempurna bungkus Tuhan keluarga besar hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau pakai dalam dimensi yang dahsyat ke depan ya Bapa, dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran menyertai pelayanannya. Tuhan, pengurapan Tuhan melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan dalam dimensi yang baru ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi siang hari ini untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan Ibu Hermin dan seluruh keempat wakil gembala ya Bapak. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan gembala sidang kami. Tuhan, kami tahu ada satu visi yang dahsyat yang Kau tanamkan juga untuk tahun 2021. Tuhan, the year of integrity. Memasuki Tuhan tahun integritas. Tuhan, kami percaya ada hal-hal yang dahsyat Tuhan yang Kau sikapkan lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa melalui kehidupan yang berintegritas, masuk di dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Terima kasih pakai gembala sidang kami dalam pelayanan sebagai messenger of the third Pentecost. Kami percaya Tuhan ada pengurapan yang dahsyat dari timur sampai ke barat. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan kegerakan Pentakosta ketiga ini. Dengan kami percaya dengan pengurapan itu Tuhan akan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapak bersama 4 wakil gembala Tuhan, untuk Pak Dani, Pak Paul, Tuhan, Pak Johan, Pak Rewianto Tuhan, bersama-sama sehati Tuhan dan menopang gembala sidang kami dalam pelayanan Tuhan untuk buat gereja Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk pemerintahan Indonesia. Kami mau angkat Bapak Presiden Jokowi Tuhan bersama dengan wakilnya Bapak Haji Maruf Amin. Tuhan, kami percaya untuk Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, damailah Indonesiaku. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, tuntun setiap langkah-langkah Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapak, memenuhi kehidupannya Tuhan, untuk mengambil satu keputusan-keputusan yang luar biasa untuk Indonesia bagi bangsa-bangsa. Tuhan, inilah saatnya Tuhan, Indonesia yang baru Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dalam dimensi yang Engkau sedang memperbesar kapasitas Indonesia hari-hari ini. Tuhan, terima kasih pakai Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Tuhan, untuk menuntun setiap langkah-langkah Indonesia ke depan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk yang penderitaan COVID-19. Tuhan, kami percaya vaksin Tuhan segera dilaksanakan ya Bapa. Kami percaya Engkau berikan vaksin yang terbaik buat Indonesia. Tuhan, penduduk Indonesia 250 juta, kami berdoa. Tuhan, tolong ya Bapa. Oh Tuhan, tidak pernah berlambat-lambat. Engkau segera mengenapi janji-Mu untuk pemulihan dari penderitaan COVID-19. Tuhan, banyak kesembuhan yang terjadi. Tuhan, akan putus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, tolong ya Bapa, untuk segera Indonesia mengalami pemulihan dari penderitaan COVID-19. Yang sakit hamba berdoa, Engkau sembuhkan oleh bilur Yesus, sembuhkan ya Bapa. Berikan kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Juga untuk resesi ekonomi Tuhan yang hari-hari ini juga sempat terjadi atas Indonesia. Tuhan, buka jalan ya Bapa. Tuhan, tolong Indonesia Bapa. Indonesia bangkit.
Tuhan, untuk perekonomian, untuk terus bisa berjalan dengan baik. Kami percaya ada mujizat-mujizat yang dahsyat Tuhan. Engkau buat sesuatu yang baru untuk Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, apapun goncangan yang terjadi, Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas bangsa Indonesia. Ekonomi Indonesia terus dipulihkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Merry Christmas, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.